Bagaimana pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap proses kehidupan kami. Mungkin hari-hari ini kami sedang bergumul dengan berbagai persoalan, berbagai tekanan yang datang dalam hidup kami. Mungkin kami sedang mempertanyakan tentang sungguhkah Tuhan ada, sungguhkah Tuhan baik. Tetapi biarlah kami boleh tetap mengalami Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Caramu untuk mengubahkan kami, caramu untuk memulihkan kami tidak terbatas Tuhan oleh akal pikiran kami. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup kami. Dan biarlah itu semua yang boleh kami alami sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang terus berproses untuk semakin mengalami pengenalan akan Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau teduhkan hati kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan Tuhan ini. Urapi setiap sidang jemaat-Mu Tuhan yang mendengar. Sehingga kami semua sama-sama diberkati oleh kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom runners. Baik. Sepanjang bulan ini kita membahas tentang sharpen your gift ya. Benar nggak? Ya, mempertajam panggilan atau karunia-karunia kita. Dan minggu yang pertama kita akan berbicara tentang bagaimana kita menemukan karunia-karunia kita ini apa sih gitu ya. Nah memang bicara soal karunia bisa juga kita itu membahas tentang karunia, ada yang main musik, main gitar, ya, ada yang menyanyi tadi, ada yang kegiatan-kegiatan di gereja. Memang itu juga merupakan sebuah karunia, tetapi hari ini atau sore ini saya ingin lebih memfokuskan kepada sebenarnya karunia apa yang lebih luas sifatnya, yang bahkan berpengaruh, berdampak dalam kehidupan kita bahkan di dunia kerja, di dunia marketplace ya. Nah, mungkin dari tema ini kita harus bertanya dulu. Mengapa sih kita perlu untuk discover our gift ya? Mengapa kita harus menemukan karunia-karunia kita? Nah, ada sebuah quotes dari seorang sastrawan Amerika namanya Mark Twain. Dia bilang begini, "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why." Jadi dua hari yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah yang pertama ketika kita dilahirkan, ya betul ya. Ya kalau kita nggak dilahirkan ya nggak ada hari-hari di dalam kehidupan kita. Tapi itu baru the first important day, ya. The second important days adalah yang kedua adalah hari di mana kita itu tahu gitu ya. Oh ternyata saya ini lahir untuk alasan ini. Saya ini lahir untuk sesuatu yang bukan hanya sekedar menuhin bumi. Bukan sekedar ngabis-ngabisin beras atau sumber daya makanan di bumi ini. Tapi ada sesuatu yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita.
Dan sesuatu itu tidak lepas dari yang namanya gift yang Tuhan berikan. Karunia, talenta yang Tuhan berikan pada saat kita lahir atau di first important day itu. Ya. Nah sayangnya ada banyak orang yang hidup hanya berhenti di first important day. Banyak orang merasa puas atau merasa bahwa inilah hari yang terpenting dalam hidup saya. Yaitu saya lahir. Oleh karena itu tiap tahun dirayakan ya. Panjang umurnya, panjang umurnya. Ya, setiap tahun merayakan hari ulang tahunnya, hari born day-nya. Tapi hanya berhenti sampai di situ. Nah, ada sebuah survei yang dilakukan di Singapura ya, kepada anak-anak mudanya. Dalam mereka punya sebuah lembaganya namanya The State of Youth in Singapore. Satu kali ada sebuah pertanyaan begini, apa yang kamu inginkan? Kirain apa? Apa yang kamu inginkan untuk masa depanmu? Nah, hasil surveinya menunjukkan bahwa anak-anak muda di sana mengatakan yang saya inginkan untuk masa depanmu adalah I live as I like. Saya mau hidup sesuka-suka saya. Dan itu mencapai 44%. Lalu yang 32% bilang bahwa yang saya inginkan untuk masa depan saya adalah to get rich. Saya ingin menjadi kaya. Dan kemudian posisi ketiga adalah di 12% anak-anak muda di sana berkata saya mau punya social position, ya jabatan lah, kedudukan gitu ya di masyarakat. Kemudian yang keempat 8% mengatakan saya mau improve, saya mau memperbaiki, mengembangkan masyarakat dan dunia. Dan 4% ya macam-macam lah ya, others ya nggak tahu lah pokoknya macam-macam aja. Nah tapi yang menarik adalah dari apa yang ditulis atau disurvei ini, kita bisa lihat bahwa 88% anak-anak muda di sana yang mereka pikirkan untuk masa depan mereka adalah hanya fokus pada diri mereka sendiri. I want to enjoy my life, I want to reach, I want to have a good position. Ya, saya ingin menikmati hidup, saya ingin kaya raya, saya ingin punya kedudukan. Dan mungkin hanya 8% saja ya di sini yang memikirkan bagaimana cara saya menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana saya punya peran yang berdampak di tengah-tengah masyarakat. Walaupun ini tentu dalam konteks bukan bicara soal agama ya, bukan bicara soal kekristenan saja. Ya, mungkin mereka juga menyadari ada hal-hal yang kurang dari pemerintah, yang kurang dari lembaga-lembaga negara, dan mereka punya tekad, saya kalau sudah besar nanti saya mau mengadakan perbaikan di bidang-bidang tersebut. Ya, hanya 8% yang memikirkan orang lain, memikirkan lingkungan hidup, memikirkan dunia ini. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang tadi sebuah statement dari Mark Twain ini, banyak orang tidak pernah memikirkan why I am on earth, kenapa saya lahir, ya. Nah, tetapi juga di dalam firman Tuhan kita melihat bahwa Tuhan ingin supaya kita mempunyai hidup yang berdampak, punya hidup yang bagaimana kita bisa mengembangkan atau memanfaatkan semua talenta atau karunia yang kita punya. Ya. Nah,
Kita akan mengawalinya dengan membaca dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Paulus menasehatkan kepada jemaat di Roma. Supaya apa? Kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tapi sebelum dia menasehatkan, ada sebuah kalimat atau kata sambung di situ. Yaitu apa? Karena itu. Karena apa? Apa alasannya kita harus mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah itu? Nah, ternyata ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Alkitab itu dulunya hanya surat. Sama kalau kita bikin surat sama seseorang pasti nggak dituliskan nomor 1 ini, ya nomor 2 ini. Pasti ya surat begitu aja, terus aja ya, berurutan gitu. Berarti ada sesuatu yang Paulus ingin sampaikan yang ditulis di pasal sebelumnya. Nah, ada 2 hal yang Paulus tulis yang membuat konteks karena itu kita harus mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan itu menjadi lebih jelas. Yang pertama di dalam pasal 11 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan begini. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotongnya juga. Nah, Roma 10 dan 11 bicara tentang bangsa Israel yang karena ketegaran ya, tengkuknya, karena kebebalannya itu menolak Tuhan, menolak Yesus sebagai Mesias. Ibaratnya katanya berita itu disampaikan kepada orang-orang Israel, tetapi karena mereka tidak mau atau menolak berita itu, maka berita Injil itu diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. Orang-orang di Roma, orang-orang di Korintus, orang-orang Yunani, dan sebagainya. Dan Paulus gambarkan itu seperti ini. Ya, Israel itu adalah sebuah pohon zaitun yang sangat bagus, getahnya begitu berlimpah. Tapi karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, mereka dipotong. Lalu orang-orang ya non-Yahudi termasuk kita, ibaratnya pohon zaitun yang liar. Yang liar dipotong kemudian dicangkokkan ke pohon zaitun yang sangat bagus tadi. Nah, Tuhan ingin bilang begini. Kamu itu sudah menerima kemurahan Allah, menerima keselamatan karena orang-orang Israel menolak hal itu. Oleh karena itu, ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Jadi kita lebih jelas ya kaitannya. Kenapa harus mempersembahkan tubuh? Karena yang pertama bahwa kita sudah menerima kemurahan Allah, keselamatan dari Allah. Dan itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Oleh karena itu kita harus balas dengan sesuatu yang terbaik dari kehidupan kita. Lalu alasan yang kedua, karena itu yang menyebabkan Paulus mengatakan karena itu adalah ini. Dari pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi runners, kita diingatkan bahwa kalau kita punya sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk talenta kita, termasuk karunia-karunia kita, termasuk segala sumber daya yang kita punya, kita diingatkan, biarlah kita mempersembahkan hidup kita atau segala yang kita punya ini sebagai ibadah kita yang sejati. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita punya berasal dari Dia. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah oleh Dia. Dan tentunya semua yang dari Allah dan oleh Allah dikerjakan dalam hidup kita. Biarlah kita bawa kembali kepada Dia dan Dia menerima kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Nah, itu dasarnya. Bagaimana kemudian kita dapat mempersembahkan kehidupan yang kudus, yang berkenan sebagai ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati ternyata bukan hanya di gereja. Ibadah yang sejati juga terjadi di tempat di mana kita bekerja, di tempat di mana kita kuliah. Kita menyanyi bukan hanya di gereja, tetapi juga ketika kita bermain. Kita berdoa bukan hanya ketika kita berada di gereja, tetapi ketika kita berada di rumah kita, di kamar kita, kita berdoa. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mengubah mindset ini, ya, bahwa karena hidup ini dengan segala aspeknya adalah ibadah kita. Oleh karena itu Paulus mengatakan harus terjadi yang namanya perubahan pola pikir. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Nah, ini baru bicara why-nya dulu nih. Jadi baru sampai sini why-nya ya. Nah, ketika tadi kita bicara tentang kenapa kita harus discover our gift, menemukan talenta karunia kita. Karena hidup kita itu adalah hidup yang harus dipersembahkan sebagai ibadah yang sejati. Nah, selanjutnya di dalam Roma 12 ini ayat yang ketiga, Paulus menekankan kepada kita bagaimana supaya kita dapat discover, menemukan talenta dan karunia kita. Paulus bilang kita harus punya penilaian yang jujur terhadap diri kita sendiri. Ada banyak orang mencari penilaian atau mencari karunia, talenta yang dia inginkan berdasarkan apa? Berdasarkan dia lihat orang lain. Apalagi di zaman sekarang, saudara-saudara runners, di mana teknologi dan media sosial begitu pesat, ya, kita bisa lihat apa aja. Maka mulai dari bidang pelayanan. Mungkin kita suka lihat IG atau medsosnya punya gereja tertentu. Medsosnya punya hamba Tuhan tertentu. Lalu kita lihat, wah keren ya gereja itu bikin ini. Ayo kita bikin juga. Ya. Atau kalau secara pribadi, wah kerennya itu WL-nya begitu. Wah kita juga cobain. Kita tidak jujur dengan diri kita karena kita ingin menyamakan diri dengan orang lain. Padahal Tuhan pasti punya panggilan khusus dengan talenta dan karunia yang khusus Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah, itu di dalam dunia pelayanan. Di dalam dunia sekuler.
Ada banyak di media sosial orang-orang yang mempromosikan dirinya sendiri, ya, atau mempromosikan cara dia menjadi orang yang sukses. Pernah dengar nama Timothy Ronald? Tahu ya? Dia ya nggak tahu seberapa kaya lah, pokoknya cukup tajir lah. Padahal usianya baru 24-25 tahun gitu. Nah, lalu dia bilang, gue begini, gue begitu, gue begini, gue begitu. Terus dia bilang, kalau orang cuman nyaranin kamu buat investasi di deposito atau obligasi dan sebagainya, nggak heran lah mobilnya Kijang doang, cina ya. Wah, padahal buat kita mungkin, wah naik Kijang juga udah keren ya. Tapi buat dia, wah itu mah nggak ada apa-apanya. Bukankah seringkali, khususnya runners ya, anak-anak muda, kita tergoda nih. Wah, gue harus kayak dia, ya. Gue harus berhasil, gue harus dapat banyak duit, sehingga tiap bulan gonta-ganti mobil, misalnya, ya. Nah, tapi itu adalah penilaian yang tidak jujur dengan diri kita, dengan diri sendiri. Oleh karena itu Paulus bilang gini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ketika kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati, kita mau menemukan karunia dan talenta kita. Paulus katakan jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kuasai dirimu menurut ukuran iman, seperti apa yang Tuhan karuniakan kepadamu, demikianlah yang engkau harus ambil. Baru setelah itu Paulus menyampaikan tentang karunia roh. Ada karunia kenabian, karunia untuk bernubuat. Ya, itu di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ada karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasehati. Nah, karunia kenabian atau karunia bernubuat, ini bicara tentang apa? Bicara tentang karunia untuk menyatakan kebenaran Allah. Ya, bernubuat bukan bicara tentang nanti akan terjadi apa. Bukan hanya itu gitu ya. Tetapi bicara tentang kebenaran. Kamu lakukan ini sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang berkata, apakah kamu sudah doa dulu untuk mengambil keputusan ini? Apakah kamu sudah bertanya kepada Tuhan sebelum kamu memutuskan untuk melakukan sesuatu? Itu termasuk karunia kenabian karena dia menyatakan kebenaran Allah. Karunia melayani, karunia melayani di sini bukan bicara tentang jadi singer, pemain musik, ya. Tapi karunia yang benar-benar memang melayani, menjadi pembantu, menjadi ART, ya, kerjaan kasar. Kalau dalam istilah di dalam Alkitab di Kisah Rasul dikatakan melayani meja. Jadi mereka yang harus ngurusin pembagian sembako kepada orang-orang miskin, jemaat yang miskin pada waktu itu. Ya pokoknya kerja kasar lah. Tidak semua orang punya karunia untuk melayani seperti itu. Tetapi ada orang-orang yang sungguh-sungguh
melakukan pelayanan yang sederhana, yang kecil, tetapi hasilnya membawa dampak yang besar. Karunia mengajar, ya karunia mengajar bukan hanya menjadi pengkhotbah, tapi yang terutama adalah bagaimana dia mengimpartasikan ilmu dan hikmat dari apa yang dia punya. Dalam hal ini kalau seorang dalam konteks pelayanan, seseorang yang menerima hikmat dari Tuhan, menerima pesan dari Tuhan dan mengimpartasikan itu kepada jemaat. Karunia menasehati, yaitu mendorong, menguatkan orang lain. Kadang orang-orang yang punya karunia menasehati, dia bisa memberikan sebuah kalimat atau ucapan yang sederhana saja, tapi bisa membuat orang berpikir. Bisa membuat orang menjadi merenung kembali tentang apa yang akan dia lakukan misalnya. Tidak banyak orang punya karunia menasehati. Seringkali kita lebih terkesan menggurui daripada mendorong, daripada menguatkan. Ya. Karunia memberi tentu adalah orang-orang yang karena diberkati Tuhan secara materi, dia bisa membagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu ada karunia memimpin. Ada orang-orang ditempatkan Tuhan sebagai leader di pemerintahan. Tetapi juga ada yang ditempatkan Tuhan di dalam pelayanan untuk menggembalakan jiwa-jiwa. Dia menerima karunia untuk memimpin. Karunia kemurahan, ya, berbelas kasihan. Nah, di sini berbicara bukan hanya tentang menjadi orang yang murah hati, tetapi juga orang yang peduli, ya, melakukan kunjungan, memberikan, menjadi pemerhati daripada orang-orang yang datang. Nah, itu semua adalah karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana saya menemukan karunia itu? Nah, kalau kompleksnya ya atau lengkapnya, ada sebetulnya berbagai tes untuk menemukan karunia, berbagai tes kepribadian. Ada MBTI, ya, Myers-Briggs Type Indicator, Edward Personal Preference Schedule. Ini mungkin bagiannya Cistevina, ya, dari psikologi atau kejiwaan. Nah, ada yang pernah ikut tes-tes ini MBTI, ada yang pernah? Ada ya, beberapa ya pernah ikut MBTI. Nah, itu kalau mau secara komplit ya begitulah caranya ya melihat karunia kita, menemukan karunia kita. Nah, tetapi tentu di dalam sharing hari ini saya tidak akan membahas tentang metode-metode tes ini, tapi bagaimana kita dapat menemukan panggilan kita, ya, menemukan karunia kita melalui apa yang kita lakukan. Ya. Ketika kita dipanggil untuk melakukan sesuatu, ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan hal itu dapat menunjukkan karunia yang ada pada diri kita. Ya, ada 3K yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan bagaimana ketika kita menemukan karunia dan itu memenuhi panggilan kita. Yang pertama adalah adanya keterbebanan. Ya. Apa yang dimaksud dengan keterbebanan? Keterbebanan adalah satu hal yang membuat kita gelisah dalam kehidupan ini ketika kita melihat sesuatu yang rasanya ini nggak benar nih, ya, atau rasanya ini harusnya bisa lebih baik lagi, gitu.
Atau kita terusik dengan ketidakadilan. Atau kita terganggu dengan ketidakpedulian yang ada. Nah, di sini kita melihat ya, kalau saudara-saudara punya keterbebanan pada sesuatu. Misalnya ketika engkau melihat anak-anak di jalanan yang tidak sekolah, yang yang manipulasi ya, yang dimanfaatkan oleh ya mungkin orang tuanya atau orang-orang yang lebih tua untuk mendapatkan uang. Engkau terbeban di situ, mungkin itu merupakan salah satu tanda bahwa engkau punya karunia di dalam hal untuk menyatakan belas kasihan, menyatakan kemurahan. Mungkin engkau punya karunia untuk melayani di sana. Ya. Jadi melalui hal ini saya ingin mengajak kita untuk melihat. Kalau tadi di dalam survei kepada anak-anak muda di Singapura itu menunjukkan bahwa kebanyakan orang hanya fokus pada dirinya sendiri untuk masa depannya. Tetapi mari kita belajar untuk menemukan di dalam diri kita apa sih yang Tuhan mau. Kita bukan hanya sekedar fokus pada diri kita. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan masa depan kita mau gimana. Tapi mari kita juga membuka mata kita untuk melihat di sekeliling kita ada orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Dan disitulah apa yang menjadi keterbebanan kita. Kalau Anda terbeban mungkin, wah saya pengen merubah ini. Ya, kita bersyukur kita punya gubernur Jawa Barat yang cukup berani gitu ya. Ormas-ormas disikat, orang-orang yang melanggar aturan ya diberesin. Nah, itu menandakan bahwa dia punya karunia untuk memimpin, karunia untuk memerintah. Dia punya otoritas. Sehingga walaupun ada banyak tantangan ya, mungkin saudara-saudara juga mengikuti di IG-nya atau di YouTube-nya ada. Kadang ketika orang marah dia bisa membalikannya ya, atau orang mendebat dia bisa membalikannya dengan memberi masukan yang orang yang lawan bicaranya itu jadi mikir dan oh iya ya benar juga ya. Dan akhirnya mereka menyadari. Saya kira itu sesuatu yang bagus. Karunia, talenta yang khusus yang dia miliki. Nah, keterbebanan menjadi satu hal yang penting untuk kita bisa menemukan nih. Kira-kira karunia saya di mana? Mungkin ketika engkau melihat ada orang-orang yang begini ya. Kalau melihat ini agak berdebu, ya ini sih enggak ya. Ada orang yang merasa aduh gemes gitu. Kalau ini teh berdebu gitu. Maka dia ngambil ya kemoceng lah atau lap lah untuk ngelapin. Walaupun itu bukan tugas dia. Itu berarti engkau punya karunia untuk melayani. Kalau engkau punya karunia, lalu kalau engkau punya melihat gitu ya, orang-orang yang secara kemampuan mungkin tidak bisa kurang gitulah intelektualnya. Dan engkau punya hasrat untuk pengen supaya dia ngerti, pengen supaya dia bisa. Engkau mungkin punya karunia untuk mengajar dan seterusnya. Ya, keterbebanan merupakan awal di mana engkau menemukan
panggilan dan karunia. Yang kedua adalah kemampuan. Nah, ketika seseorang punya keterbebanan misalnya kepada orang-orang yang di pinggir jalan yang nggak punya tempat tinggal, maka tindakannya itu bisa jadi berbeda antara orang satu dengan orang yang lain. Orang yang satu mungkin karena dia punya uang, punya harta berlebih, dia mendapatkan, dia punya karunia memberi, maka dia akan membantu secara langsung dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak jalanan tersebut. Tapi mungkin bagi orang lain yang kemampuannya hanya sekedar untuk menjadi perantara atau menjembatani antara kebutuhan anak-anak jalanan itu dengan pemerintah misalnya, dengan dinas sosial misalnya, bisa saja ya. Atau mencarikan donatur, itu kemampuannya. Dan itu sesuatu yang berbeda yang bisa dia lakukan. Jadi kalau tadi keterbebanan bicara kepada siapa saya punya beban, maka kemampuan ini bicara tentang sebagai siapa saya bisa melakukan sesuatu buat orang ini. Di situ Anda akan menemukan karunia-karunia yang menjadi yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Dan K yang terakhir adalah kepribadian. Ya. Kepribadian bicara tentang minat, passion kita. Dan kalau kita punya minat pada sesuatu untuk menolong orang, untuk membuat orang misalnya semakin pandai, semakin bertumbuh, membuat orang terperhatikan, maka orang yang punya kepribadian tersebut, dia akan memperjuangkan dengan gigih bagaimana caranya menggunakan semua kemampuan saya itu supaya orang ini bisa ditolong, orang ini bisa mengalami perubahan dan pemulihan. Jadi masing-masing kita punya kepribadian yang berbeda dan itu yang juga ditelusuri dari tes-tes yang saya tadi sebutkan, contoh-contohnya. Dari kepribadian itu ada kemampuan yang kita punya dan dari kemampuan itu ada keterbebanan ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita. Itu adalah langkah sederhana untuk kita menemukan di mana karunia kita, di mana panggilan kita. Runners, Tuhan memberikan secara khusus karunia-karunia ini buat kita. Kira-kira engkau menemukan atau engkau merasa di poin mana karunia yang rasanya memang Tuhan taruhkan buat hidup saya. Kalau hari ini kita belum menemukan itu, mari minta Tuhan berikan kepada kita keterbebanan lebih dulu. Melihat orang-orang di sekitar kita, melihat keadaan di sekitar kita. Melihat gereja kita, komunitas kita, komunitas RAN ini, komunitas di gereja secara umum. Karena banyak saudara-saudara juga yang terlibat di dalam pelayanan di bidang-bidang lain. Kalau engkau menyadari ada keterbebanan di situ, maka seperti yang Mark Twain tadi katakan, ya, kita akan menemukan, oh benar, ada 2 most important days in your life. Engkau bukan hanya lahir di dunia ini, tapi engkau juga menemukan alasan
kenapa Engkau ada di dunia ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, runners di tempat ini, di masa muda mereka. Biarlah mereka bukan hanya berfokus kepada diri mereka sendiri, mengejar masa depan seperti yang mereka impikan, seperti yang mereka lihat dari dunia ini. Tapi terlebih daripada itu, kami rindu Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Kehidupan yang kudus, yang bergerak, yang sempurna sebagai ibadah kami. Dan dengan demikian Tuhan, kami boleh membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam hati setiap kami, menjelaskan, menginspirasi kami semua, membukakan mata kami untuk melihat hal-hal apa yang Tuhan taruhkan di dalam diri kami sebagai bentuk passion kami, keterbebanan kami, dan juga kemampuan kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti kenapa kami ada di dunia ini. Dan bagaimana kami menggenapkan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya serahkan.